Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana Channel. Oke, kali ini kita masih membahas tentang seputaran CPNS 2021 ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membagikan apa namanya nih info persyaratan tentang ujian SKD. Yang persyaratan yang itu ada persyaratan karena sekarang masa pandemi ya. Jadi ada persyaratan tambahannya ya. Persyaratan protokol kesehatannya. Yang kedua ada persyaratan dokumen yang nanti akan kita bawa. Terus ada persyaratan tentang pakaiannya. Ada juga persyaratan tentang tata tertibnya. Oke, nah kita bahas aja dulu satu persatu. Dari teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi ADM kemarin, kita akan melanjutkan ke tahap seleksi SKD-nya teman-teman. Ini tergantung dari wilayah dan instansinya masing-masing ya. Tapi serentak dimulai tanggal 2 September kemarin tuh. Kalau saya dari instansi Kemenkum dapat ujiannya lokasinya itu di Sumbar ya. Jadi dapat apanya itu jadwalnya itu tanggal 21 kemarin. Kalau masih seminggu lagi. Oke, mau lanjut langsung aja kita persyaratan pertama yaitu persyaratan protokol kesehatannya ya. Nah ini dia teman-teman ya. Untuk ketentuan protokol kesehatan ya. Yang pertama itu kita melakukan swab test atau rapid test PCR ya. PCR ini apa namanya? Lupa saya kepanjangannya. Dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam ini untuk PCR nih ya teman-teman ya. Sedikit informasi kalau antara PCR dan antigen ini, kalau dari teman-teman yang kekurangan biaya, pakai antigen aja, lebih murah. Kalau PCR ini, kalau saya sih mehong kali ya, hampir 1 jutaan, 800-900an lah. Kalau antigen ini cuman 300. Dan antigen ini hasilnya lebih cepat keluarnya. Begitu. Oke. Selanjutnya persyaratan kedua itu wajib menggunakan masker yang 3 lapis itu ya teman-teman ya. Masker medis kayaknya itu. Terus di luarnya itu harus pakai masker kain. Masker kain. Berarti double masker tuh. Yang medis di dalam, yang 3 lapis itu di dalam, yang kain di luar. Oke, menjaga jarak minimal 1 meter. Ini udah aturan panitia kayaknya nanti. Mencuci tangan, oke, bawa antis saja ya. Khusus bagi peserta seleksi di Jawa, Madura dan Bali, wajib vaksin itu teman-teman, dosis pertama. Selanjutnya ruang ujian maksimal diisi 30%. Oke, ini urusan panitia ya, bukan kita. Itu dari persyaratan prokes ya teman-teman ya. Wajib ditaati kalau ingin ujian kita ini berjalan dengan lancar. Selain itu, di peserta seleksi ini wajib mengisi formulir deklarasi sehat ya teman-teman ya. Bisa di-download di
website SS back CPNS-nya itu lupa saya, ssjasn.bkn.go.id itulah, dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian ya teman-teman ya, dan paling lambat H1 sebelum ujian. Oke. Nah, itu dia. Nanti formulir yang telah diisi itu wajib dibawa juga teman-teman. Formulir deklarasi sehat itu wajib dibawa. Dan nanti diperiksa oleh petugas di sana itu. Setelah diperiksa, kita akan diberi PIN ya, PIN registrasi. Itulah kira-kira ya kan. Oke, yang kedua itu persyaratan dokumen. Untuk persyaratan dokumen ini, yang pertama itu kartu peserta ujian yang telah dicetak ya kan. Kartu peserta ujian itu yang mana ya? Saya lupa, ada nggak filenya? Nggak ada saya. Kartu peserta ini dicetak melalui akun SSCSN-nya ya, masing-masing. Yang ada logo kartu peserta ujiannya itu. Yang kedua ada formulir deklarasi sehat yang tadi juga dicetak di SSCASN-nya masing-masing. Yang ketiga itu KTP. KTP teman-teman ya, wajib juga ini. Atau surat keterangan pengganti KTP asli atau keluarga kakak ya, keluarga asli. Itu. Yang keempat sertifikat vaksin. Ini bagi yang di wilayah Jawa, Madura, dan Bali tadi. Kalau kita yang di luar itu berarti hasilnya hasil swab test rapid tadi, atau PCR atau antigen ya, dengan hasil yang negatif ya pastinya ya. Itu dokumen yang harus dibawa. Jadi ada tiga ya, ada empat ya. Kalau di luar Jawa, Madura, dan Bali itu ada 4 ya. Kartu peserta ujian, formulir deklarasi sehat, KTP, sama hasil rapid test PCR atau antigen tadi ya. Itu jangan sampai lupa ya, jangan ketinggalan lah sedikit ya kan. Nanti gara-gara yang sedikit ini kita yang rugi sendiri. Banyak tuh yang lupa, terus digagalkan. Oke, untuk persyaratan pakaian, ini penting teman-teman nih. Ini juga sangat diperhatikan ya. Untuk persyaratan pakaian ini dia. Peserta wajib mengenakan pakaian kayak ini teman-teman. Yang pertama untuk yang laki-laki dulu ya. Itu memakai kemeja putih, lengan panjang atau pendek. Kalau bagusnya sih kebanyakan biasanya lengan panjang ya. Kebanyakan biasanya lengan panjang. Kalau nggak ada ya lengan pendek, tapi diusahakan lengan panjang ya. Terus celana kain warna hitam, tidak berbahan jin. Ini berarti celana dasar itu ya teman-teman ya. Celana dasar yang nggak pensil ya, jangan pensil pula. Gitu. Terus sepatu hitam ini sepatu pantofel itu ya teman-teman. Sepatu kayak sepatu orang kantoran itu atau guru lah. Itu untuk laki-laki. Satu lagi, rambutnya itu rapikan aja ya, dirapikan. Tidak harus botak, yang penting rapi ya kan. Untuk perempuan khusus yang pertama itu khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam. Seperti maba ini. Terus kemeja putih lengan panjang juga. Ini sama ini.
Nah, tapi kalau yang perempuan ini wajib yang lengan panjang bagi yang berhijab ya kan. Terus celana panjang atau rok panjang. Biasanya ini rok yang pakai teman-teman, rok panjang warna hitam. Yang dasar juga. Terus sepatu pentopel warna hitam juga. Nah, itu penting teman-teman, jangan sampai salah ya. Biasanya kalau yang biasa yang daftar ini biasanya udah paham ini. Karena udah tamat SMA semua ya kan. Nah, rata-rata kan SLTA semua. Jadi pasti paham lah. Nah, itu simpel tapi fatal ya teman-teman. Terus ada sedikit tentang tata tertib pelaksanaan SKD ini. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Tata tertibnya itu yang pertama, kita harus hadir paling lambat 60 menit lah, 60 menit sebelum seleksi dimulai ya teman-teman. Sejam. Atau sesuai instansi masing-masing lah. Dengan membawa persyaratan-persyaratan yang tadi. Serta kelengkapan dokumen ya teman-teman ya. Nanti panitia seleksi instansi memberikan PIN ya. Setelah kita menyerahkan dokumen, melihatkan dokumen gitu kan, kartu deklarasi sehat, kartu peserta dia, nanti kita diberi PIN tuh. Diberinya itu nanti sebelum 5 menit lah sebelum ujian. Itu. Terus yang kedua, jangan sampai terlambat ya teman-teman ya. Itu tata tertibnya. Kalau sampai terlambat ya kita harus mengulang lagi tahun depan. Itu penting karena sebagian besar kegagalan ya karena yang pertama itu terlambat, terus tidak lengkap dokumennya, serta tidak mentaati peraturan ya teman-teman. Itu tolong diperhatikan ya. Selanjutnya itu di peserta dilarang nanti dilarang membawa buku atau catatan lainnya ya teman-teman ya. Dilarang juga membawa kalkulator, kamera, jam tangan. Jam tangan aja nggak boleh teman-teman ya. Itulah. Pokoknya yang bisa membuat ujian itu terganggu atau nanti adanya yang mencontek, itu nggak bisa ya. Juga peserta juga dilarang nanti itu bertanya, berbicara. Itu nggak boleh ya. Kalau kedapatan bisa didiskualifikasi nanti. Terus keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia ya. Itu jangan coba-coba ya teman-teman. Ya yang penting, yang jelas dan penting sekali kita taati aja. Kita patuhi aja peraturannya. Yang baik-baik aja lah lakukan. Jangan bawa makanan, minuman gitu kan. Jangan merokok pula ya kan. Kalau udah selesai mengerjakan soal itu, dan kita bisa meninggalkan ujiannya secara tertib ya. Itulah kira-kira dia simple itu teman-teman, mudah cuman. Tapi kalau yang simple ini kita kita anggap remeh, anggap simple juga ya kan. Efeknya itu fatal sekali teman-teman. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.